Memalukan kalian pejabat seperti ini. Ini benar-benar Kang Deddy Mulyadi harus ngamuk ini dengan pejabat seperti ini. Ganti Kang Deddy. Pejabat aparatur-aparatur di Provinsi Jawa Barat yang seperti begini. Membahayakan, membuat risiko tinggi terhadap keselamatan jiwa masyarakat Jawa Barat. Masih saya akan ungkap yang tidak terungkap selama ini. Ada apa ya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan BNPB yang melakukan kajian ini? Kenapa ditutup-tutupi ya? Harapan kami supaya ke depan minimal kita bisa mengurangi resiko bencana. Baca lagi kalian itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dan BNPB. Ini undang-undang yang selalu kalian pakai. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kok kalian mengurangi? Minimal tujuannya kalian itu melindungi. Tribun Lampung, Ko, ID, Jabar, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berlinang air mata saat lihat kerusakan di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 6 Maret 2025. Ia menangis karena merasa martabatnya direndahkan. Saya ini termasuk orang yang begitu menghormati gunung. Ketika orang seenaknya demi kepentingan komersial membelah hutannya hanya untuk kesenangan-kesenangan dan duit, saya nangis. Kenapa? Bagi saya sebagai orang Sunda, saya merasa martabat saya direndahkan, ujar Deddy Mulyadi di Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 7 Maret 2025. Sebagai orang Sunda, gunung adalah sesuatu yang dihormati dan sakral. Oleh karena itu, hatinya teriris ketika melihat gunung dan hutan dirusak segelintir orang hanya demi kepentingan komersial. Deddy mengatakan, gunung merupakan sumber kehidupan. Gunung itu sesuatu yang dihormati, karena dia adalah sumber dari kehidupan. Dari gunung itu lahirlah air, dari mata air lahirlah kehidupan, ada danau, ada sawah. Kemudian itu lahir jadi kehidupan manusia, kata Deddy. Simak videonya hingga akhir, sehingga tidak menjadi salah paham ataupun gagal paham. Dalam beberapa video saya sebelumnya yang mengatakan dan mengomentari mengapa Kang Deddy Mulyadi menangis pada saat di Puncak Bogor setelah kejadian banjir bandang yang menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa manusia, itu saya katakan apa yang ada di dalam pikiran dan hatinya Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, hanya Kang Deddy sendiri dan Tuhan yang tahu. Mengapa saya katakan demikian? Kang Deddy Mulyadi ketika diwawancara dan oleh media, dan ini diangkat oleh Tribun, mengatakan harkat martabatnya yang direndahkan. Kita itu hanya bisa melihat secara visual, baik foto ataupun video, atau orang yang di lokasi pada saat itu melihat Gubernur Jawa Barat menangis. Atau kita bisa hanya melihat tulisan yang ada di media massa. Martabat itu adalah harga diri yang melekat kepada individu, kepada Kang Deddy sendiri yang merasa terhina harkat martabatnya sebagai orang Sunda. Tetapi seberapa dalam sehingga harus menangis, sehingga menangis sebagai aktualisasinya, itu hanya Kang Deddy sendiri yang tahu dan Tuhan. Tetapi dengan melihat pernyataan ini, Kang Deddy merasa terhina martabatnya sebagai orang Sunda akibat alih fungsi lahan yang menimbulkan banyak kerugian, bahkan hingga korban jiwa masyarakat Jawa Barat yang sekarang dipimpinnya. Banyak orang yang terfokus permasalahan ini hanya kepada BUMD Jaswita, BUMN Perhutani dan PTPN. Lalu ada kementerian yang turun, Kementerian Lingkungan Hidup,
Menkopan, lalu ada Kementerian Kehutanan. Hanya itu, termasuk beberapa orang menyoroti mengenai pelaku usaha, termasuk Oneng ya, Rike di DPR RI mempertanyakan kepada para petinggi PTPN. Saya sebetulnya, kalau Anda lihat di video-video sebelumnya, saya sudah mengemukakan suatu clue. Kenapa selama ini saya selalu menghantam satu instansi di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Beberapa tahun terakhir ini saya dimusuhi oleh banyak orang, banyak pihak di instansi Pemprov Jabar. Tidak sedikit juga yang mendukung saya karena mereka menganggap apa yang saya katakan ini benar dan sangat berdampak bagi pekerjaannya, tanggung jawabnya, moralnya yang dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Jawa Barat, termasuk keselamatan jiwanya sendiri maupun masyarakat di Jawa Barat. Saya akan ungkap yang tidak terungkap selama ini untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Jawa Barat. Instansi mana yang harus bertanggung jawab? Ini adalah dokumen kajian risiko bencana nasional Provinsi Jawa Barat tahun 2022 hingga 2026. Penyusunan dokumen ini difasilitasi oleh Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana 2021 oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dalam kajian ini, sama sekali tidak ada yang namanya bencana banjir ataupun banjir bandang itu diakibatkan oleh alih fungsi lahan atau kerusakan lingkungan. Tetapi yang ada adalah potensi rusaknya lingkungan akibat banjir. Ini yang aneh luar biasa. Padahal secara kenyataan banjir dan banjir bandang yang sebagian besar terjadi beberapa minggu ke belakang hingga di akhir 2024 yang terjadi di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur di arah selatan itu diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Sedangkan di kajian risiko ini kerusakan setelah terjadi. Kan aneh ini kajiannya. Kita lihat isinya ya. Terjadinya banjir ataupun banjir bandang tidak terlepas dari kondisi tata ruang dan lingkungannya. Kayak yang benar ya. Tapi kita lihat antara lain apa yang dituliskan. 1. Buruknya saluran air atau drainase kota-kota besar. 2. Daerah resapan air yang kurang. 3. Penebangan pohon secara liar. 4. Sungai yang tidak terawat. 5. Kesadaran dan kepedulian masyarakat atas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Aneh nggak? Kok ditulisnya penebangan pohon secara liar? Kenapa bukannya alih fungsi lahan yang menjadi sarana wisata, jadi hotel, jadi villa, jadi lain-lain? Kok nggak ada? Dan yang kita ketahui bersama dari video yang diunggah oleh Kang Deddy Mulyadi, dari pemberitaan media massa, itu ada perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan keterlibatan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Lah ini poin nomor 5 kenapa jadi kesadaran masyarakat? Mengapa bukan kesadaran pemerintahnya sendiri yang melakukan alih fungsi terhadap kondisi tata ruang dan lingkungan? Ini dalam isi kajiannya. Kemudian dalam skala prioritas. Kelas risikonya tinggi nih banjir bandang. Kecenderungan kejadian bencana meningkat juga banjir. Menjadi prioritas pertama. Kita lihat apa yang menjadi prioritasnya.
banjir bandang, ini rekomendasinya ya. Pertama, penataan ruang. Kayak bener ya. Tapi lihat, A. Identifikasi wilayah rawan banjir bandang. Belum terlihat keanehan. Kedua, B. Pengarahan pembangunan menghindari daerah rawan banjir yang dilanjutkan dengan kontrol penggunaan lahan. Ini kan aneh. Tahu dibuka, dialih fungsikan, dibuat menjadi pembangunan yang berpotensi menyebabkan banjir. Kok diam? Kok Anda tutup-tutupi? Kenapa tidak ada alih fungsi hutan yang menjadi kawasan wisata, hotel, kafe, atau apapun? Jadi villa gitu ya. Ataupun jadi pertanian rakyat yang merusak, yang ada di atas-atas itu dibuka sporadis seperti itu sehingga terjadi erosi. Kok nggak ada ya dalam kajian ini? Ada apa ya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan BNPB yang melakukan kajian ini? Kenapa ditutup-tutupi ya? Ini kenapa saya pertanyakan kemarin dalam video saya yang menantang Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono. Ini video saya. Nah, ini ngapain nih Pak? Kok nggak ada yang tadi Bapak sebutkan? Jadi Bapak ini ngarang atau apa? Kok mereka tidak menuliskan ini? Harusnya ditanya nih Pak sama DPRD. Kalian ini dari mulai pengarah sampai tim teknis. Nah ini ada tim penulis nih Pak. Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Lalu ada tenaga ahli. Ada 1, 2, 3, tenaga ahli 4, 5, 6. Ini tenaga ahli. Ditanyain dong Pak. Ditanya pertanggungjawabannya ini. Benar nggak mereka memiliki kompetensi mengenai analisis risiko? Kok nggak ada yang tadi alih fungsi hutan menjadi lahan-lahan kafe, lalu ada wisata, kok nggak ada ya? Jadi tanya ini Pak, oleh DPRD seharusnya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat. Dan dipertanyakan ini, tim penulis, tim teknis punya kompetensinya nggak? Kalau nggak ada Pak, artinya ini tenaga ahli yang nggak guna Pak. Kok bisa dibuat atau diangkat menjadi tenaga ahli oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat? Jangan-jangan ada kolusi nepotisme ini, Pak. Harusnya itu dong kalau DPRD. Jadi masyarakat Jawa Barat untuk memahami kenapa dalam video sebelumnya saya mengatakan dari mana bisa tahu bahwa alih fungsi lahan yang ada di puncak ataupun tempat-tempat lainnya bisa menimbulkan potensi banjir. Termasuk ketika saya mengatakan yang di daerah Subang ya, ada yang komen tuh si aktivis proyek untuk warga Subang, Ciater. Saya nanya dari mana tahu bahwa itu berpotensi banjir. Saya sudah mengatakan di sana, tanya dong BPBD Subang sama BPBD Provinsi. Jadi untuk sebagian orang yang kurang menyimak apa yang saya katakan, seolah-olah saya tidak mendukung ataupun saya menyetujui alih fungsi lahan. Supaya paham kenapa saya mengatakan demikian. Ada instansi-instansi yang seharusnya bertanggung jawab melakukan analisa bahwa perubahan fungsi lahan itu menimbulkan risiko bencana. Nah ini ya, Anda kan tadi lihat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu pusat ya. Kok nggak nulis itu? Bahwa itu menjadi suatu risiko. Seharusnya malu ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana datang ke Jawa Barat, harusnya tertunduk malu dan meminta maaf kepada seluruh warga masyarakat Jawa Barat yang telah kehilangan harta benda dan korban jiwa. Harusnya mereka meminta maaf. Malu dong, seperti gubernur kita Kang Deddy Mulyadi baru menjabat udah minta maaf tuh gara-gara ditunjuk sama wakil bupati Kabupaten Bogor. Bapak dong tanggung jawab. Ya saya minta maaf, tanggung jawab. Itu gubernur kita. Lah ini instansi yang bertanggung jawab ini. Melakukan kajian apakah itu berisiko atau enggak. Kok diam ya itu dua instansi?
mau pemerintah Jawa Barat, instansi BPBD-nya maupun nasional BNPB. Kok diam saja? Tidak meminta maaf dan Anda tidak mengakui kesalahan Anda. BNPB luar biasa. Terima kasih. Ini merupakan rakornas yang luar biasa menurut kami, karena di tengah adanya efisiensi anggaran, ini tidak menghilangkan makna dari rakornas yang ada ya. Ini PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat. BNPB hebat. Lah kalian itu yang bikin kajian tuh. Difasilitasi oleh BNPB. Provinsi BPBD yang membuat kajian risiko. Hebat apanya? Tuh kok nggak malu, otaknya di mana? Ini nggak ngutek juga. Masyarakat Jabar itu banyak bencana. Ada yang pas kebanjiran, termasuk di Sumedang, Garut, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Sukabumi, Cianjur, Puncak, Karawang, Bekasi. Kok Anda happy? Apa urusannya Rakornas dengan efisiensi? Anda mikir nggak masyarakat itu menderita gara-gara kalian ini BPBD dan BNPB menutup-nutupi mengenai alih fungsi lahan. Yang ada alih fungsi hutan menjadi lahan. Kalian yang harusnya bertanggung jawab. Kok happy? Otaknya di mana? Harapan kami supaya ke depan minimal kita bisa mengurangi resiko bencana. Yang paling sulit dikerjakan adalah mitigasi bencana. Tadi juga sudah dibahas oleh Menteri APR BPN ya. Bagaimana tata ruang. Aduh, parah ini. Kalak PLT kalak BPBD Jabar dengan acara Rakornasnya yang dilakukan oleh BNPB. Kayaknya nggak paham itu namanya Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Bicaranya adalah minimal kita bisa mitigasi, mengurangi risiko. Minimal. Baca lagi kalian itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dan BNPB. Ini undang-undang yang selalu kalian pakai. Bab 2, landasan, asas, dan tujuan. Pasal 2, penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya apa? Tujuan pemerintah itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kok kalian mengurangi? Minimal tujuannya kalian itu melindungi. Ngapain Rakornas begini? Kalian gak paham ini pejabat BPBD Jabar dengan BNPB ini. Bubar kalian ini. Percuma kalian jadi pejabat negara. Kalian benar-benar kalau tadi Kang Deddy Mulyadi merasa sebagai orang Sunda, ini sebagai bangsa dan negara kita. Merasa direndahkan oleh pejabat-pejabat begini. Martabat kita yang harusnya dilindungi oleh negara. Mohon Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dievaluasi kembali ini para pejabat-pejabat yang otaknya seperti ini. Yang seharusnya melindungi, bukan minimal mengurangi risiko. Dan ini kalian ini, BPBD Jabar dan BNPB, tidak ada dalam kajian risiko kalian yang kalian lakukan mengenai pengalihan fungsi lahan, tata ruang. Tidak ada, kalian sembunyikan itu. Atau kalian tidak mampu, tidak punya kompetensinya. Kalian bukannya malu terhadap masyarakat Jawa Barat. Memalukan kalian pejabat seperti ini. Ini benar-benar Kang Deddy Mulyadi harus ngamuk ini dengan pejabat seperti ini. Ganti Kang Deddy. Pejabat aparatur-aparatur di Provinsi Jawa Barat yang seperti begini. Membahayakan, membuat risiko tinggi terhadap keselamatan jiwa masyarakat Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat, komen sebanyak-banyaknya supaya sampai ini terdengar oleh gubernur kita Kang Deddy Mulyadi bahwa harkat martabat kita sebagai orang Sunda di tanah Jawa Barat direndahkan. Mereka tidak peduli terhadap keselamatan
Kita sebagai rakyat yang harus dilindungi oleh pemerintahnya.